Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi mengenai banjir besar yang terjadi di Kabupaten Bungo, Jambi. Ini terjadi akibat meluapnya dua anak sungai Batanghari, yaitu Sungai Batang Tebo dan Sungai Batang Bungo, yang menyebabkan sekitar 28.000 jiwa terpaksa harus diungsikan. Dari pantauan udara yang dilakukan pemirsa, terlihat hampir semua wilayah Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir. Dengan ketinggian ini cukup bervariasi ya, antara 60 cm hingga lebih dari 1 meter. 28.000 jiwa diungsikan ke berbagai posko yang sudah didirikan sejak kemarin oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan juga Basarnas. Selain diungsikan ke tempat yang aman untuk mempercepat bantuan logistik dan obat-obatan tentunya bagi para korban banjir, pihak kepolisian daerah Jambi ini mengerahkan pesawat khusus dari kota Jambi menuju Kabupaten Bungo tersebut. Dari 14 kecamatan yang terdampak banjir, kondisi terparah dialami oleh Kecamatan Batin, 3 Ulu, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Muko Batin 7, Tanah Sepenggal, dan juga Kecamatan Tanah Tumbuh. Ya, banjir ini tidak hanya terjadi di wilayah Jambi pemirsa, tapi juga terjadi di wilayah Aceh, di mana masyarakat atau korban banjir Aceh ini mengkhawatirkan datangnya banjir susulan lantaran kondisi tanah di Tanggul Krung Kreto ini kian labil. Ya, ini merupakan Tanggul Krung Kreto yang jebol pemirsa akibat banjir di kawasan yang terjadi ini sejak beberapa hari lalu. Ada kekhawatiran dari warga bahwa tanggul ini akan kembali jebol lantaran kondisi tanah sudah mulai labil. Sofia, pelaksana tugas Kepala Desa Berandang Tanah Luas, mengkhawatirkan situasi ini akan merambat ke bagian tanggul lainnya. Oke, pagi hari ini kita akan coba pantau bagaimana kondisi banjir, termasuk juga penanganan warga yang terdampak. Sudah ada Wakil dan Satgas Banjir Bungo AKBP Guntur Saputro dan juga Nofri Afandi ini di wilayah Aceh. Saya mau ke Pak Guntur dulu. Pak Guntur, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Mbak Senani dan Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak, kita ingin tahu pagi hari ini update terbaru kondisi banjir seperti apa, kemudian aktivitas warga yang saat ini berlangsung bagaimana, Pak? Baik Mbak, kami laporkan dari wilayah Kabupaten Bungo untuk situasi terkini. Alhamdulillah pagi ini terjadi peningkatan yang sangat baik terhadap khususnya debit air yang surut, karena hampir rata-rata seluruh kecamatan yang pada tanggal 3 Januari kemarin terdampak banjir. Ini kurang lebih ada 6.697 kakak yang terdampak. Dan 2 hari ini terakhir tadi malam ada tinggal 27 kakak yang mengalami dampak yang masih terendam. Karena memang dari sisa ini lokasi wilayahnya mereka tinggal pada dataran yang cukup rendah, bekas rawa-rawa dan berada di sepanjang daerah aliran sungai yang agak sedikit terkendala penurunan ataupun surutnya air. Dan tapi langkah-langkah upaya kita tetap kita lakukan upaya percepatan untuk menyurutkan lokasi tersebut dengan mengerahkan damkar. Tadi malam sudah kita lakukan, alhamdulillah ada 10 kakak yang masih terendam dan berhasil kita lakukan pemindahan dan penyedotan. Tinggal saat ini yang terakhir ada 27 kakak. Dari warga yang terdampak ini kita sudah Pemda Kabupaten Bungo melakukan langkah-langkah dan upaya dan dibantu dari Polda Jambi, Korem, Bapak Gubernur ini melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi warga yang sudah dilakukan secara simultan dan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, Mbak. Kebutuhan dasar kita adalah mendirikan dapur lapangan. Ini ada 4 titik dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari seluruh warga kita yang terdampak. Dan pagi ini akan kita salurkan bantuan sosial berupa bahan natural untuk kepada warga kita, karena sebagian besar hampir 90% semua sudah kembali ke rumahnya masing-masing, dibantu dari Satgas. Dan pagi ini kita juga akan melaksanakan gotong royong membantu membersihkan rumah-rumah warga pasca bencana
untuk membantu memindahkan barang-barang Oke. berharganya yang kemarin Ya. dievakuasi. Pak Guntur, saya ingin tahu, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini sudah hampir semuanya kembali ke rumah. Tapi kalau dari Satgas, apakah kemudian ini mereka yang kembali ke rumah bisa dikatakan aman, Pak? Ya, Mbak, ya, kami sampaikan sebelum mereka kembali ke rumah, kita lakukan pendataan, mapping, di mana tempat tinggalnya, bagaimana situasi rumahnya. Karena setiap hari kita melakukan update melalui posko bencana dan juga posko pengungsian terkait dengan situasi dan informasi terkait dengan kondisi yang ada di lokasi masing-masing, serta untuk memberikan keamanan dan kepastian, karena sebagian warga ada yang mungkin masih merasa ragu terhadap barang yang mereka tinggalkan, sehingga kita berada di titik itu untuk menginformasikan perkembangan, dan alhamdulillah mereka mengikuti. Dan kepada warga yang sudah kembali ini kita pastikan semua sudah surut, sehingga kita kawal untuk masuk kembali, kemudian kita bantu, serta kita lakukan pelayanan kesehatan keliling, Mbak, karena kebetulan dampak banjir ini ada beberapa warga, bahkan anak-anak kita yang memanfaatkan untuk mereka bermain air dan lain sebagainya, sehingga kita khawatir terjadi penyakit ikutan pasca banjir ini. Masih ada wilayah dari kecamatan mana Pak yang menjadi fokus perhatian untuk penanganan banjir saat ini? Terima kasih Mbak. Untuk saat ini yang masih terdampak itu ada di wilayah Kecamatan Pasar Muara Bungo, karena kebetulan Pasar Muara Bungo ini kita berada di muara. Ini pertemuan dari Sungai Batang Tepu dan Sungai Batang Bungo yang luapannya bermuara di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Dan tentunya kejadian banjir ini perlu menjadi suatu evaluasi bagi kita yang sebelumnya ini adalah siklus tahunan, tetapi tahun ini dampaknya cukup meluas karena hampir di 12 sampai 14 kecamatan, dan tentunya kemarin kita melakukan rapat evaluasi kebutuhan-kebutuhan apa yang masih kurang untuk penanganan bencana berikutnya, mengantisipasi, kita evaluasi untuk kita persiapkan sehingga kita lebih overestimate terhadap potensi bencana yang akan terjadi ke depannya, sehingga masyarakat kita bisa lakukan langkah-langkah percepatan penanggulangan bencana. Baik. Demikian, Mbak. Ya. Terima kasih AKBP Guntur Saputro, Wakil dan Satgas Banjir Bungo atas informasinya. Tentunya kita semua ikut berdoa Pak dari sini supaya penanganan banjir di sana bisa segera benar-benar terselesaikan di semua wilayah, di semua titik. Terima kasih Pak, selamat pagi. Ya, kita bergeser ya ke Nofri Effendi ya. Nofri Effendi ada di Aceh untuk juga melihat bagaimana kondisi banjir yang terjadi di sana. Selamat pagi Nofri, kalau sampai saat ini masih adakah wilayah-wilayah yang terendam oleh banjir? Bagaimana penanganannya? Ya, baik Ken dan juga pemirsa, hingga hari ini memasuki hari ke-7 banjir melanda Kabupaten Aceh Utara. Dari data terakhir yang dikeluarkan oleh BPBD Aceh Utara, ini banjir meluas hingga mencapai 17 kecamatan. Namun meskipun begitu, di kecamatan-kecamatan tersebut air sudah mulai surut, bahkan sudah ada rumah-rumah yang memang tidak digenangi air lagi. Dan seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu Kecamatan Lok Sukon yang menjadi kecamatan cukup paling terdampak banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara. Di tempat ini, tepatnya di rumah ini, kita bisa melihat ada bekas genangan banjir ini mencapai sekitar 1,5 meter. Nah, kita bisa melihat di sini masih ada bekas genangan banjir, namun pada hari ini air sudah mulai surut di rumah ini, tinggal hanya lumpur dan material banjir saja yang tersisa. Dan dari data BPBD Aceh Utara, untuk di Kecamatan Lok Sukon ini ada sebanyak 39 desa yang terdampak dengan total 1.958 jiwa yang terdampak banjir yang terjadi di Aceh Utara akibat jebolnya tanggul sungai di beberapa sungai yang ada di kecamatan ini karena diakibatkan diguyur hujan sejak dalam beberapa hari. Nah, saya akan berbincang langsung dengan pemilik rumah ini. Sudah ada Ibu Sri Damsi Gultom. Selamat pagi. Assalamualaikum. Opung. Ya, Opung, mungkin bisa diceritakan sebelumnya seperti apa waktu itu banjir menggenangi rumah ini yang kita lihat di sini cukup tinggi ya, Pung, ya, sampai mencapai 1,5 meter. Dengan tiba-tiba datang air. Jadi kami pun tak ada di rumah. Ya udahlah, habis semua apa yang ada. Saat itu waktu banjir menggenangi rumah ini, Opung saat itu langsung ke atas kah atau mencari bantuan? Iya, langsung ke atas lah. Jadi kami langsung ke atas. Jadi air pun sudah. Kaca dulu ya. Itulah makanya ya. Takut terusan kami. Naik ke atas terus. Saat itu Opung di rumah dengan siapa, Pung? Apakah sendirian?
Dengan anak opung, cucu opung. Berapa orang kami di rumah ini, ya naik teruslah ke atas. Nggak berani turun lagi lantaran airnya sudah apa kali udah nggak berani lagi kita turun. Begitu. Waktu itu apakah Opung sempat terendam banjir atau waktu banjirnya masih sedikit begitu Opung langsung bergegas atau memang sudah air dengan tiba-tiba karena di wilayah ini kan dekat dengan sungai begitu Bung? Iya, dengan air tiba-tiba. Jadi kami pun ya segera naik ke atas lah, takut besar kali airnya, kencang, itulah. Memang di setiap tahun daerah ini selalu terdampak banjir Bung ya? Oh memang 8 tahun dia banjir hari-hari. Jadi habislah barang kita semua, apa yang ada kita habis semua dimakan banjir. Ini sudah beberapa hari Opung mengungsi di atas rumah ya Bung ya, di lantai 2. Iya. Seperti apa untuk pasokan makanan? Apakah Opung ada dapat bantuan yang masuk ke wilayah ini yang diketahui ini sulit untuk dijangkau begitu Bung? Bantuan tak ada kami terima. Biarpun telur sebiji, Indomie sebiji, tidak ada kami terima. Nah itulah. Jadi macam mana lah ya? Ya udah begitu. Apa ya? Apakah memang karena akses masuk yang sulit begitu Bung, mengingat di wilayah lain itu banyak masyarakat sudah menerima bantuan begitu Bung? Ya itu tidak tahu juga ya Bapak ya. Entah ada yang menerima. Kalau kami di sini tak ada. Itulah. Alah udahlah. Baik, Opung. Untuk kerusakan di sini Pung mungkin bisa banyak saya lihat ada mesin cuci, kulkas ini sudah jatuh. Rusak semua barang-barang, lemari, apa itu semua tuh. Mesin cuci semua habis. Baik, harapan Opung ke depannya agar banjir ini yang diketahui sudah setiap tahun melanda tidak terjadi lagi seperti itu. Iya, kita minta kepada yang pemerintah pun dia maunya perhatikanlah kami ini 8 tahun banjir. Ya, mudah-mudahan diperhatikanlah. Udah. Baik, terima kasih Opung. Semoga memang banjir ini segera surut dan reda sehingga kedepannya ini tidak terjadi lagi dan pemerintah segera mengambil tindakan untuk menormalisasi sungai dan perbaikan tanggul begitu ya Bung ya. Baik pemirsa, kita bisa lihat di sini masih banyak sekali sisa-sisa akibat banjir ini dan perabotan rumah ini juga banyak yang rusak begitu. Nah hingga hari ini dari data terakhir yang dikeluarkan oleh BPBD Aceh Utara ini korban yang mengungsi hanya sekitar 8.630 orang saja. Itu menandakan bahwa memang banjir di Aceh Utara ini sudah mulai surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan material banjir. Saya kembalikan ke Jakarta, Ken. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda langsung dari wilayah Aceh Utara. Selamat bertugas kembali. Itu tadi ya, kita doakan pagi hari ini Ken dan juga pemirsa bahwa bagi warga yang terdampak banjir ini tetap diberikan kesehatan, kemudian keselamatan, ketabahan dan juga tetap semangat ya. Kita doakan juga banjir ini segera surut dan penanganan terhadap banjir ini untuk jangka waktu panjang harus diperhatikan juga Ken. Dan selain itu juga tadi suara dari Opung tadi yang diwawancara oleh Nofri, bantuannya juga diharapkan dari pemerintah atau dari pihak-pihak terkait untuk warga di sana. Dan usai jeda pemirsa, ini kami akan hadir membahas mengenai apa yang kemudian sedang ramai ya. Kita mengenai cuitan dari Ferdinand Huta Heian. Cuitannya apa? Analisisnya seperti apa? Maknanya apa juga? Ya, efeknya seperti apa juga? Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda.